Oke. Halo semua, kembali lagi bersama saya Mulai Saham. Di seri Bicara Saham, di sini saya mau bahas mengenai beberapa saham request dari viewers, yaitu ada saham Bapak, kemudian saham Akra, kemudian saham Mora, SCMA, WIRG, ASA, LP, Sweet, dan terakhir OBMD. Ini saham-saham request saja, khusus untuk request dari viewers. Sebelum lanjut, saya mau disclaimer on dulu. Video ini bukan ajakan jual atau beli. Ini hanya sharing-sharing saja dari saya. Keputusan investasi dan trading tetap ada di tangan Bapak Ibu masing-masing. Oke, tanpa basa-basi, yang pertama akan dibahas yaitu saham Bapak. Untuk Bapak, hari ini ada distribusi besar dari CCXA. Sisanya pembelinya retail-retail. Jadi belum menarik ya untuk pergerakannya. Kemudian coba kita cek di sini. Di sini Bapak Ibu bisa lihat pergerakannya masih belum menarik ya Bapak Ibu. Retail masuk dalam 3 hari terakhir tidak menarik. Jadi berbahaya untuk masuk ke saham Bapak. Kemudian secara teknikal coba kita cek dulu. Di sini ada support dan berhasil ditembus. Ini adalah support kuatnya dan berhasil ditembus. Pertanda buruk, ada potensi lanjut turun ke bawah. Dan ini adalah support terdekatnya Bapak Ibu. Di harga antara 133 sampai dengan harga 135, atau di sini deh 136. Di sini bisa menjadi support yang cukup oke. Kemudian coba cek di chart 1 jam. Oke. Ini juga bisa menjadi support dan berhasil dipantulkan ya hari ini. Jadi ini adalah menjadi area yang sangat menarik. Coba pantau di harga 141 deh. Kalau misalnya mantul, pantau. Kalau misalnya berhasil breakdown, tunggu di harga 133 sampai 136. Menurut saya 133 136 ini bisa menjadi area support yang sangat kuatnya. Seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu tidak sabar untuk beli Bapak, mungkin bisa beli dikit dulu di sini 143 sampai 141. Kemudian kalau turun beli lagi di 136 sampai 133, ke bawah itu cut loss saja, ada potensi lanjut turun ke bawah. Kenaikan hari ini mungkin ada potensi mengetes resistennya, tapi potensinya kecil ya Bapak Ibu. Ini hanya spekulasi saja karena hari ini ada distribusi besar. Mungkin kalau misalnya besok naik itu hanya trader-trader spekulan. Kalau misalnya turun baru Bapak Ibu bisa cicil beli kembali, seperti itu. Untuk Bapak seperti itu masih sangat menarik untuk dipantau, tapi tunggu di bawah saja, saya sarankan di 133 sampai 136. Seperti itu. Lanjut ke saham selanjutnya adalah saham Akra. Untuk Akra hari ini ada akumulasi, tapi nilainya cukup besar ya Bapak Ibu. ZP akumulasi raksasa sebesar 20 miliar, tapi sisanya kecil-kecil sih. Kemudian penjualnya ada BKBB, sepertinya ada pertukaran barang dari mereka ke ZP. Cukup oke sih Bapak Ibu. Akumulasi cukup oke deh. Coba kita lihat dari money flow-nya. Akra. Untuk Akra ini kecil ya Bapak Ibu. Ini inflow atau outflow kecil sekali, jadi tidak bisa dianalisa. Tapi kalau dilihat dari sini, zombie 2 hari terakhir masuk, kemudian foreign masih terus masuk ya Bapak Ibu. Jadi menarik, ini foreign masuk dalam beberapa hari terakhir. Kemudian Akra juga dikuasai oleh foreign ya Bapak Ibu. 53,8% sahamnya beredar dikuasai asing. Jadi kalau misalnya asing ikutan masuk juga, pertanda yang menarik. Seperti itu. Kemudian kalau saya cek menggunakan technical, oke. Dalam 1 hari ya, nih dalam chart harian saja ini sepertinya menarik. Stok RSI-nya sudah mulai mengarah ke atas, ada potensi Akra akan melakukan penguatan, mungkin ke resisten terdekatnya di harga 1450. Jadi ke sini dulu. Resisten kuatnya kalau misalnya berhasil ditembus, ada potensi lanjut naik ke atas, mungkin sampai ke harga psikologisnya dulu di harga 1500 ya. Di sini. Atau kalau saya gunakan Fibonacci dari low di 28 September atau 27 September, kemudian tarik ke high-nya, oke. Benar ya Bapak Ibu, di sini 127,2%-nya di harga 1505 bahkan. Itu adalah resisten terdekatnya.
kalau misalnya resisten 1450-nya berhasil ditembus. Seperti itu untuk Akra masih menarik. Coba kita cek supportnya deh. Di sini saya gunakan chart 1 jam. Oke, di sini bisa menjadi supportnya ya Bapak Ibu. Di sini yaitu di harga antara 1370-an deh sampai dengan harga 1380-an. Atau oke, di sini tarik dulu deh di harga 1366. 1360 sampai dengan harga 1385. Di sini bisa menjadi area yang menarik. Sepertinya akan ada potensi pantulan di area sana. Jadi trading plan-nya mungkin akan seperti ini. Seperti ini Bapak Ibu. Bisa dapat 5,4% kalau misalnya sampai ke last high-nya, atau 5,1%, atau sekitar 3,55 banding 1. Kalau misalnya 1300 atau 1440-nya berhasil dipertahankan atau malah bisa tembus ke atas, ada potensi lanjut sampai ke 1500, bisa dapat 9,49% ya Bapak Ibu. Jadi masih sangat menarik untuk dipantau. Akra masih oke untuk dipantau. Lanjut ke saham selanjutnya adalah saham Mora. Untuk Mora hari ini ada akumulasi sangat besar ya Bapak Ibu. Ini ada AI beli sangat luar biasa besar 2,9 miliar, sisanya nilainya kecil hanya 200 juta ke bawah. Berarti ini ada akumulasi sangat serius dari Bandar AI. Kemudian hari ini penjualnya kebanyakan retail ya Bapak Ibu, sepertinya XL, XC, YP, AZ, PD, Beki, CP, nilainya seragam, kompak, kecil-kecil. Berarti ini retail yang cukup kompak jualan ke bandar. Jadi menarik. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa lihat di sini retail jualan, institusi jualan malah diakum oleh foreign. Berarti tadi AI adalah foreignnya, jadi masih sangat menarik. Ini money flow-nya berpotensi sangat menarik ya Bapak Ibu. Coba kita cek dengan technical kalau untuk mencari titik entry-nya. Di sini Bapak Ibu bisa gunakan sebagai support. Sepertinya ini akan menjadi support yang sangat kuat untuk Mora. Kalau misalnya besok-besok turun ke bawah sana, boleh spekulasi untuk beli di area sana, tapi jangan lupa cut loss ya Bapak Ibu. Jadi kita gunakan trading plan seperti ini saja dulu. Kalau misalnya close di bawah 525 deh. Close di bawah 530 atau close di harga 525 ke bawah, Bapak Ibu bisa consider cut loss. Kemudian TP yang terdekat tentu ada di harga sini ya. Harga yang tadi sudah disentuh, harga ini bisa jadi TP, kemudian selanjutnya TP bisa di harga ini. Di harga 620-an. Seperti itu, kemudian ini coba kita bawahin aja deh. Atau di sini aja deh. Di sini aja deh. Di sini aja. Kalau misalnya close di bawah dari 535, Bapak Ibu bisa consider cut loss dulu ya Bapak Ibu. Karena sepertinya area di bawah ini, area 540 sampai area 555 dijaga ya Bapak Ibu oleh bandarnya. Ini bisa menjadi support yang valid karena close selalu di atas area support ini. Seperti itu, masih menarik. Trading plan-nya seperti ini yang pertama. Yang kedua adalah seperti ini, masih sangat menarik. Lanjut ke saham selanjutnya adalah saham SCMA. Untuk SCMA hari ini ada akumulasi raksasa ya Bapak Ibu dari RF, ZP, BK. Ini sepertinya broker bandar beneran. Kemudian penjualnya ini ada YU, CC, MG, dan sisanya retail-retail yang cukup kompak. Sepertinya ini ada institusi tukeran barang antara YU, RF, kemudian ditambah lagi dengan jualan dari broker-broker retail. Ini pertanda yang sangat menarik. Coba kita hapus dulu. Ini adalah pertanda yang menarik. Kemudian coba kita cek dari sini. Money flow-nya kita cek. Oke, ada money flow in tapi masih kecil ya Bapak Ibu, jadi masih sangat berbahaya. Ada potensi turun-turun terlebih dahulu karena biasanya bandar mau akumulasi pelan-pelan lagi di bawah. Kecuali kejadian seperti ini, seperti tanggal Juli 15 nih Bapak Ibu bisa lihat, saat kenaikan sudah tinggi, money flow in juga sangat tinggi.
dilanjutkan dengan bullish sementara ya Bapak Ibu. Kalau sekarang cukup berbahaya, atau mungkin bisa jadi kejadiannya akan seperti Juni tanggal 15 ini Bapak Ibu. Tiba-tiba ada kenaikan pesat di tanggal 15 Juni, tapi money flow in-nya cukup kecil dan dilanjutkan besoknya baru money flow in-nya lebih besar, atau bisa seperti itu. Kita lihat nanti ada potensi eh, peluang terjadi seperti bulan Juni atau mungkin turun dulu ke bawah, tapi saya sarankan Bapak Ibu tunggu saja di bawah biar lebih aman, atau kalau mau beli besok juga tidak apa-apa, tapi money management harus dipantau ya Bapak Ibu, jangan sampai all in di harga 220. Kalau misal di bawah ke 200 Bapak Ibu bisa cut loss lumayan tinggi, dan cut loss malah disupport, jadi punya trading plan yang salah. Jadi secara money flow masih sangat menarik, kemudian secara teknikal ini yang harus kita pantau ketat. Sebentar kita cari. Oke, di sini. Ini bisa menjadi area resisten. Oke, sekarang sudah di area resisten, jadi ada potensi bahaya turun ke bawah dulu. Kalau misalnya berhasil kuat ke atas, Bapak Ibu boleh consider untuk spekulasi terlebih dahulu. Kemudian ini support terdekatnya di harga 206 sampai 210. Support terakhirnya tentu ada di harga sini. 198 sampai dengan harga 202 ya Bapak Ibu. Di sini. Jadi, nah ini supportnya sudah saya beritahukan, Bapak Ibu tinggal gunakan money manajemennya yang tepat ya Bapak Ibu. Kemudian ini stok RSI-nya sudah mulai mengarah ke atas dan MACD-nya sudah mulai calon golden cross. Ada potensi seperti bulan Juli atau mungkin bulan Juni ya Bapak Ibu. Ada potensi lanjut naik ke atas, tapi cukup berbahaya, jadi money manajemennya harus dipertahankan. Saya sarankan beli pelan-pelan dulu, mungkin beli di 218 214, beli sedikit dulu, kalau turun beli lagi sedikit di 208 sampai 210. Kalau turun lagi Bapak Ibu bisa beli banyak di support kuatnya di harga 198 sampai dengan 202. Mungkin bisa dapat AVG di area sini ya Bapak Ibu. Beli sedikit di support pertama, beli lagi di support kedua, beli terakhir di support ketiga. Cut loss jika ke bawah sini. Kemudian TP-nya mungkin bisa di sini dulu ya. Atau di sini deh. Oke, di sini deh. Oke. Bisa TP dulu di area sini, yaitu di harga antara 228 sampai dengan harga 224. Ini sub resisten terdekat, kemudian resisten selanjutnya adalah di harga sini. Ini bisa menjadi resisten yang kuatnya, yaitu di harga antara 242 sampai 240. Jadi trading plan pertama bisa dapat sekitar 9,7% atau 1,67 banding 1 trading plan. Cukup oke. Kalau misalnya berhasil lanjut sampai ke 240-an bisa dapat 16% atau 2,75 banding 1. Jadi masih sangat menarik. SMA wajib dipantau. Seperti itu. Lanjut ke saham selanjutnya adalah saham WIRG. Untuk WIRG hari ini ada akumulasi dari BKHDAK, kemudian penjualnya ada KIAIEP. Ini sepertinya ada tukeran barang ya Bapak Ibu. Nah ini nih, ini yang salah satu pola yang cukup menarik menurut saya. Setiap ada breakdown dari support yang sangat kuat ini, kemudian dilanjutkan dengan ARB berjilid-jilid, kemudian ada candle yang sudah mulai menolak untuk lanjut naik. Kalau misalnya besok ada candle Marubozu hijau kayak gini, Bapak Ibu harus wajib pantau, ada potensi lanjut naik ke atas, mungkin bisa sampai ke harga 620-an ini. Sebagai contoh saham Antam juga pernah pola seperti itu, breakdown dari di sini. Di sini adalah harga 1.700-nya adalah support kuatnya. Bapak Ibu bisa lihat di sini bottom, di sini bottom, di sini bottoming, kemudian dijebol 2 kali ARB, kemudian dilanjutkan ada candle Marubozu untuk kembali ke channel awalnya, dan dilanjutkan naik. Beruntungnya Bapak Ibu ada bullish sementara yang sangat kuat. Kemudian pola seperti itu juga terjadi di saham Chen ya Bapak Ibu. Di sini ini adalah support yang sangat kuatnya, berkali-kali dipantulkan, kemudian beberapa hari lalu ditembus, kemudian langsung turun jauh. Nah kemudian ada candle Marubozu ini yang menolak untuk melanjutkan ke penurunan, akhirnya lanjut naik ke atas bisa sampai ke high sebelumnya di harga 190-an. Sepertinya pola dari WIRG akan seperti itu juga, asalkan ada
candle Marubozu terlebih dahulu. Karena sekarang belum ada candle Marubozu, jadi wajib dipantau ya Bapak Ibu. Ini wajib dipantau aja, belum tentu langsung naik. Jadi wajib pantau dulu, tunggu dulu, jangan langsung beli ya Bapak Ibu. Seperti itu. WRG wajib dipantau. Kalau misalnya masih lanjut turun ya udah, jangan dibeli-beli dulu, tunggu ada candle rejection dulu ya Bapak Ibu. Jadi masih menarik. Coba kita cek dari money flow-nya, pasti money flow out sih. Money flow out ya. Iya, retail malah masuk ya beberapa hari terakhir, jadi berbahaya. Jadi pantau dulu aja ya. Saran saya ini WRG pantau ketat dulu. Tapi menurut saya ini sangat-sangat menarik, ada potensi. Kalau misalnya besok lanjut naik atau Bapak Ibu mau spekulasi, mungkin bisa seperti ini. Bisa dapat sekitar sini dulu ya, yang terdekat ke sini dulu. Mungkin 500, harga 500 bisa dapat 30%-an. Kalau misalnya lanjut bisa tembus mungkin ke sini dulu, yang terdekat ke harga 600 dapat 55,84%. Seperti itu. WRG sangat menarik, tapi tunggu candle Marubozu hijau tebal dulu. Seperti itu. Lanjut ke saham selanjutnya adalah saham Asha. Saham Asha hari ini ada akumulasi AKBK ya Bapak Ibu. Ini kombinasi AKBK sepertinya asing atau lokal yang sengaja pakai broker asing biar menjebak retail yang lain. Apakah menarik? Coba kita cek. Pergerakannya masih tidak jelas ya Bapak Ibu. Ini suka ARB berjilid, tiba-tiba ARB berjilid, terus ARA berjilid juga, berbahaya. Coba kita cek dulu dari money flow-nya. Untuk hari ini biasa saja ya Bapak Ibu, terkesan tukeran-tukeran barang saja. Bahkan lebih terkesan ada distribusi besar dari AZA NFZ karena nilai jualnya jauh lebih tinggi daripada nilai beli dari AKBKCP. Coba di sini kita lihat Asha. Dan di sini malah itu ya money flow out ya Bapak Ibu. Jadi masih berbahaya untuk Asha. Jadi saya tidak sarankan. Tapi kalau Bapak Ibu punya jiwa Sparta atau mau beli saham ini untuk di scalpingkan mungkin atau jangka pendek, mungkin masih menarik di area support ini Bapak Ibu. Ini area support yang cukup kuatnya di harga 174 170. Ke bawah itu cut loss ada potensi ke 160 atau mungkin bahkan bisa ke 150. Kemudian resisten terdekat tentu ada di sini. Yang terdekat di 186 sampai dengan harga 183. Sudah dekat ya Bapak Ibu, jadi berbahaya. Saran saya mendingan tunggu 186 183 nya ini apakah berhasil dipertahankan atau tidak. Kalau misalnya harga sahamnya berhasil bertahan di atas itu, ada potensi lanjut sampai ke harga 207 seperti itu. Jadi untuk harga sekarang saya tidak rekomendasikan karena sudah dekat resisten, jadi berbahaya. Lebih baik tunggu di bawah atau tunggu area ini dipertahankan dulu, seperti itu. Untuk Asa saya tidak bisa komentar. Lanjut ke saham selanjutnya adalah saham LP. Untuk saham LP hari ini ada distribusi ya Bapak Ibu. Dari XL, YJ, PD, pembelinya retail tidak menarik ya Bapak Ibu. Nilainya juga kecil-kecil jadi berbahaya. Kemudian di sini. Ini pasti dari money flow-nya juga jelek, coba kita cek dulu deh. Money flow-nya pasti kecil-kecil, tidak menarik. Nah, di sini money flow-nya tidak jelas ya Bapak Ibu, nilainya kecil-kecil, cenderung biasa saja. Ini ada distribusi masif bahkan dari Bandar saat IPO dan belum ada tanda-tanda Bandar sedang akumulasi kembali. Jadi masih berbahaya Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya punya jiwa Sparta atau mau scalping, mungkin area ini harus dipertahankan terlebih dahulu. Ini areanya sudah di retrace ya Bapak Ibu. Ini maksudnya di retrace adalah ini kan ada pola penurunan nih. Di sini support disentuh, mantul lagi, sentuh, mantul lagi, kemudian di breakdown. Dan biasanya setelah breakdown ada retracement terlebih dahulu untuk menjebak retail FOMO, kemudian lanjut lagi turun ke bawah. Nah, takutnya pola ini adalah pola retracement, bukan pola mau balik lagi ke channel sebelumnya. Jadi ini masih berbahaya, ada potensi kuat malah turun ke bawah, kecuali area ini berhasil dipertahankan. Kalau misalnya seperti ini, kalau misalnya harga LP berhasil tembus ke area atas support ini atau resisten yang saat ini menjadi resisten, kalau misalnya bertahan terus di sini ada potensi lanjut naik ke atas ya Bapak Ibu. Jadi sebelum beli pantau ini dulu. Kalau misalnya harga ini belum berhasil ditembusin dan tidak berhasil harganya di atas support ini, lebih baik yang dibeli dulu. Ada potensi kuat lanjut turun ke bawah. Untuk LP seperti itu tidak menarik. Kemudian
Lanjut ke saham Sweet. Untuk saham Sweet sebenarnya ini biasa saja Bapak Ibu, akumulasinya buyer sama seller juga beda tipis, kemudian ini isinya retail, jadi menurut saya tidak menarik ya Bapak Ibu. Ini isinya retail, kemudian candlenya juga jelek. Ini biasanya seperti ini adalah candle yang suka dipermainkan oleh market maker, kurang menarik ya Bapak Ibu. Oke, ini bahas singkat aja berarti. Resisten di sini seperti pola LP sebelumnya, kalau ini berhasil ditembuskan dan lanjut naik ke atas, ada potensi sampai ke harga 155. Kalau misalnya tidak berhasil ditembuskan, ada potensi lanjut turun ke bawah, mungkin bisa sampai ke 50 ya. Coba kita cek apakah bandara sudah jualan raksasa. Oke, bandar belum jualan raksasa. Oke, tapi udah jualan banyak sih. Ini akumulasi dari siapa ya? Coba kita cek dari tanggal 4 September. Oh, oke, salah. 14 September maksud saya. 14 September ada big accumulation dari KK, GR, sisanya retail. Ini seperti menarik ya Bapak Ibu, tapi harga terus turun ke bawah. Jadi saya sarankan tunggu di ini aja deh, tunggu supportnya dulu. Kalau misalnya berhasil ditembus ke atas, menarik. Kalau misalnya tidak berhasil tembus ke atas, pola turun ke bawah. Jadi bandar mungkin akan akumulasi lagi di harga bawah. Seperti itu untuk Sweet, belum menarik ya Bapak Ibu. Walaupun bandarmologinya sudah mulai ada tanda-tanda menarik. Kemudian saham terakhir adalah saham OBMD, saham yang sering muncul di running trade dan selalu diakumulasi besar oleh LG. Untuk hari ini, wow, distribusi besar dari BQ, tapi LG bandar utamanya ini selalu akumulasi ya Bapak Ibu. Oke, ini hapus dulu deh. Ini hapus semuanya dulu. Sebelumnya OBMD menurut saya menarik karena ini sudah tembus resisten dan lanjut naik ke atas, tapi ada penurunan kembali, berarti ternyata gagal, dia malah lanjut turun ke bawah. Berarti resisten ini masih sangat kuat ya Bapak Ibu. Dan sekarang sedang menyentuh area supportnya, mengetes area supportnya, dan tadi pagi malah sudah disentuh ya Bapak Ibu. Di harga antara 400 sampai dengan harga 380, 390 deh. Di sini ini adalah supportnya yang menurut saya cukup kuat. Kalau misalnya support ini tidak berhasil dipertahankan malah turun ke bawah, ada potensi lanjut turun ke bawah, mungkin bisa sampai ke 344 atau mungkin bisa sampai ke 284, jadi berbahaya. Jadi menurut saya trading plan-nya seperti ini saja, mudah saja. Seperti ini dan ke sini. Seperti itu. OBMD masih sangat menarik sebenarnya, tapi tunggu di bawah dulu ya Bapak Ibu biar resikonya bisa diminimalisir. Kemudian kalau Bapak Ibu lihat di sini OBMD, kita cek tarikan LG-nya kan LG selalu ini ada bandar yang selalu masuk, ini institusi yang masuk nih. Ini sepertinya ada pertukaran barang dari LG ya, dengan retail dan juga dari zombie. Ini LG selalu masuk. Coba kita cek dari tanggal yang pertama, yaitu tanggal 5 September kalau tidak salah. Oke, 5 September. Kita cek di sini 1 bulan terakhir ada akumulasi raksasa ya Bapak Ibu. Ini LG luar biasa besar, 40 miliar dengan AVG mungkin di harga 345. Di harga harga ini bottoming yang ini. Mungkin ini bisa menjadi area beli selanjutnya kalau misalnya support sekarang sudah di breakdown di sini. Dan penjualnya itu AO, HD, YU, YP, bawahnya pasti retail karena buyernya ada 15 doang, sellernya ada 55. Ini sangat luar biasa banyak. Ini sepertinya banyak retail di dalam seller sini. Ini isinya mungkin adalah institusi, dan AZ juga mungkin ikutan institusi, dan sisanya di bawah ada institusi, ada juga retail yang masih mempertahankan sama OBMD. Berarti menurut saya ini masih sangat menarik untuk dipantau ya Bapak Ibu. Mungkin ini ada calon-calon seperti saham CAK ya Bapak Ibu. Mungkin ada pola triangle terlebih dahulu, udah kenaikan naik tinggi, kemudian ada pola santai dulu. Kenapa menurut saya seperti itu? Karena CAK saat kenaikan ini juga diakumulasi ya Bapak Ibu. Ini cek deh. Ada akumulasi raksasa. Ini salah, bukan di sini. Gunakan market maker. Nah, di sini nih. Saat kenaikan raksasa
ada akumulasi yang terus-terusan dilakukan oleh AZ kalau tidak salah. Oleh AZ, kemudian saat di sini sudah naik, AZ malah tidak jualan, malah menurut saya mereka sedang tukeran barang dengan bandar yang lainnya. Coba kita cek di sini deh. Oke, ini retailnya juga berkurang, pertanda menarik. Coba deh. Oh, bentar. Saya mau lihat OBMD dulu, apakah transaksinya berubah. Oke, ini retailnya juga berubah ya Bapak Ibu, bulan September ini. Tiba-tiba retailnya berkurang jauh, institusi masuk luar biasa besar. Ini ada pertanda lanjut naik ke atas sih, seperti cak. Jadi wajib dipantau, ini kita cari dulu area supportnya. OBMD menarik. Oke, di sini. Sebentar ya Bapak Ibu. Ini agak lama berarti. Inventory chart. Sini cak. Di sini nih. Oh, ini nih AZ yang akumulasi, kemudian dia jualan dikit doang. Jualan dikit tapi jualannya itu malah tukeran barang ke YJ ya Bapak Ibu. Di sini YJ malah akumulasi saat AZ jualan, kemudian ditambah dengan akumulasi dari NI. Ini saat AZ di tanggal 20 Septemberan jualan, diakumulasi ulang oleh NI, tukeran barang kembali. Ini sepertinya tiga institusi yang sedang mengumpulkan barang dari CAK. Jadi ada potensi lanjut tuh untuk CAK. Dan untuk tadi apa? OBMD sepertinya seperti itu, akan seperti pola CAK ya Bapak Ibu, masih sangat menarik, ada potensi lanjutan naik ke atas. Di sini ada LG masuk, kemudian LG belum distribusi nih, nanti kita tunggu. Kalau LG mulai ada jualan pelan-pelan, kita lihat siapa yang ngambil. Kalau misalnya yang ngambil institusi juga, berarti itu ada indikasi bahwa sedang ada pertukaran barang dan ada potensi kelanjutan saham OBMD akan lanjut naik ke atas, mungkin seperti CAK hari ini ya Bapak Ibu, yang tiba-tiba sudah di jauh ke atas ke all time high-nya. Seperti itu OBMD menurut saya sangat menarik. Tapi tunggu area support aja, sekarang harganya sudah terlalu ekstrim. Area support tentu di sini yaitu harga 390 sampai 400. Kalau misalnya tidak berhasil dipertahankan, lanjut turun ke bawah ke harga 342 sampai 354, itu adalah area buyer average-nya. Mungkin kita main bodoh-bodohan dulu deh. Mungkin akan pola seperti CAK tadi, seperti ini. Kemudian pola triangle lanjut naik ke atas seperti ini ya Bapak Ibu. Seperti ini mungkin polanya. Jadi saran saya, kalau punya trading plan yang konservatif, mungkin beli di sini dulu, kemudian cut loss jika ke bawahnya. Kalau misalnya mau punya resiko lebih tinggi, mungkin beli pertama di sini. Kalau misalnya turun, sabar dulu, beli lagi yang kedua di area sini Bapak Ibu. Seperti itu. OBMD masih sangat-sangat menarik. Oke, sudah 9 saham sudah saya bahas. Semoga dapat memberi insight dan bermanfaat untuk trading Bapak Ibu. Jangan lupa subscribe dan komen sama apa saja yang ingin saya bahas ke depannya. Mungkin ada saham menarik menurut Bapak Ibu yang terlewat oleh saya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat malam.